Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisyah, ke-8 Cleo, ke-9 WIM, ke-10 LTJ, ke-11 Hoki, ke-12 Comori, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.675 menguat 0,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya INDF diakumulasi. Kalau dilihat di broker summary-nya itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. INDF teknika ribbon lagi mantul lagi dari berapa harganya? Langsung saja ke teknikannya, INDF mantul dari 6.500 lagi dan kemana arahnya? Ya masih ke atas. Ya, consumer good masih arah akan uptrend. Kalau menurut saya 1-2 minggu ke depan ya sebelum ISG mungkin koreksi, INDF masih ada berpeluang menguji area resistennya terdekatnya itu 6.800 dan 7.000 sampai 7.100 ya. Jadi masih oke nggak INDF? INDF masih oke selama di atas 6.500. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya harga di bawah 6.500 tetap hold boleh, tapi resikonya kalau jebol Bapak Ibu harus TP daripada rugi uang balik BP ya. 1% DP aja. Nanti kalau dia ke harga Bapak Ibu beli sebelumnya itu beli lagi aja. Seperti itu. Selama di atas 6.500 harusnya masih aman untuk INDF ya. Tadi target arah saya itu ke 6.800 sampai 7.100. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga doji volume lumayan meningkat. Kalau dilihat volume biasa aja tapi ya cukup bagus lah untuk INDF kondisi sekarang ya. Harusnya ini valid breakout dan ya siap-siap paling nggak nge-swing atas dulu. Target 6.800 sampai 7.100 untuk INDF. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua ada ICBP yang ditutup di harga 11.625 menguat 0,64%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dibuka semuanya ICBP ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya ICBP masih sideways. Kayaknya sih tembus ya. Saham-saham sekarang big cap itu biasanya sideways di atas tiba-tiba ditarik naik aja nggak dikasih ke bawah swing low. Jadi memang kalau mau beli harga sekarang itu nanggung. Tapi nggak masalah lah, tinggal approach down kalau gagal. Segera sih tembus 12 ribunya kemungkinan besar bulan ini. Tapi confirm breakout lanjut naik misalnya ke 13.000, 4.000, ke 14.000 kayaknya susah juga. Tapi confirm kalau breakout bisa. Habis itu dia swing low dulu mungkin. Tapi tahun ini harusnya sudah bergerak di atas 12.000 ya, kuartal ketiga, kuartal keempat. All time high lah untuk ICBP tahun ini. Peluang besar, tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk ICBP. Kalau untuk tren jangka pendeknya ya minggu depan itu kalau melihat dari chart volume oke, harusnya 12.000 tembus ya, tapi disclaimer seperti itu. Dan untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya ada UNPR yang ditutup di harga 2.730 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau dibuka semuanya UNPR ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikanya UNPR teknik rebound. Minggu depan lanjut 2.800 disentuhnya tembus ya, target kenaikan kemungkinan besar ya. Cuman harus naik 10% kayaknya susah. Mungkin 45% masih bisa lah. 4-5% ya, bukan 45%. Kalau 10% ke 3.000 kayaknya susah. Tapi kita lihat aja ya. Masih berpeluang supportnya Bapak Ibu pakai 2.500 atau pakai 2.550 itu juga bisa ya. Tapi saya pakai aja 2.500 lah ya. Karena menurut saya kalaupun turun sedikit lagi ya nggak jauh lagi lah turunannya. Tapi disclaimer 2.500-2.400 tuh harusnya bisa jadi bottomnya. Kalau memang koreksi setelah itu ya siap-siap sideways, mungkin habis itu baru reversal uptrend. Tapi itu baru analisa dan nanti sambil lihat kondisi market ke depannya. Gitu aja untuk UNPR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk UNPR ada perlawanan, volume juga meningkat dan candlenya minggu ini itu hammer. Tutupannya di harga tertingginya. Kalau dilihat dari band dan detektor itu netral. Jadi biasa aja, tapi kalau memang reversal harusnya minggu depan itu bisa 3-5%. Semoga sampai untuk UNPR, tapi ini disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya ada HMSP yang ditutup di harga 865 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya HMSP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, HMSP lagi sideways di bawah ya. Tapi kayaknya dia membentuk higher low. Mungkin minggu depan ada teknik rebound juga ya.
Kalau melihat dari time frame weekly-nya candlenya doji, ya harus rebound lah minggu depan. Kalau dia sampai tutup di bawah 850, di bawah 840 gagal. Lanjut downtrend dan kemungkinan ISG juga turun. Tapi kalau ISG aman-aman aja, bahkan ISG arahnya atas, kemungkinan besar HMSP minggu depan swing atas. Ya, 890, 880 itulah terdekatnya, atau 900 ya. EMA 200-nya di arahnya untuk dia rebound. Seperti itu aja untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 20.225, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dipakai sebanyak GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM harus rebound juga minggu depan. Kemarin sempat rebound memang minggu ini ya. Di hari Rabu dia teknikal rebound, habis itu kempes lagi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, GGRM itu selalu mempertahankan 20.000-nya. Kalau misalnya minggu depan tutup di bawah 20.000, sinyal-sinyal lemah. Itu aja. Bapak Ibu perhatikan tuh, dari 2 minggu yang lalu dia tuh bergerak di atas 20.000 terus. Hijau, merah, tapi tetap di atas tutupannya. Kalau jebol ya gagal minggu depan. Gitu aja analisanya untuk GGRM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya 3 kali atau 3 minggu itu ekor panjang dari atas. Tapi ya masih oke lah koreksinya ya, masih bertahan lah, bisa dibilang seperti itu ya. Pokoknya kuncinya 20.000. Kalau menurut saya Senin bisa ada teknik rebound untuk GGRM, tapi disclaimer, risknya kecil. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.470, menguat 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Mayor. Wah, sampai juga dia di puncak walaupun dengan open gap up. Dan kondisi sekarang kalau mau beli ya di 2400 lah, mepet bawah aja support minornya. Nah, ini tutup aja nih. Nah, seperti ini gambarannya ya. Ini kan ada double bottom dan dia break dan ya retest lah. Kita lihat aja tuh di 2400 tuh. Kalau dia gagal ya sideways di bawah. Tapi kemungkinan besar Mayor ini untuk tren jangka menengah 6 bulan atau 3 bulan ke depan itu sideways. Untuk turun kayaknya enggak lagi. Enggak downtrend lagi. Enggak jebol 2200 ya. Maksimal turun mungkin 2200. Dan sideways, dan peluang besar tahun ini juga uptrend. Mayor belum ada uptrend ya. Sideways dan bahkan downtrend. Dari semenjak 2022, 2 tahun yang lalu itu dia sideways aja. Nih dia ada di bottom. Tahun ini kayaknya tembus 28.000 ya. Udah lama juga nih Mayor belum uptrend. Ya, menarik untuk Mayor. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Aisa yang ditutup di 133 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Aisa diakumulasi walaupun tipis. Ya, Aisa yuk tembak dulu atas. Masa sih nggak rebound nih sideways-nya? Ya ini dia di area bisa dibilang ya area pertengahan. Ya resistennya itu ada di 140. Ya seimbang aja lah. Kalau ditembak naik, pokoknya Senin kalau rebound sih agak jauh arahnya. Ya. Potensi upsetnya mungkin di 5-10% ya. Kalau seminggu ke depan bahkan mungkin 1-2 hari aja udah bisa. Target saya sih ya semoga aja bisa 160 ya. Peluang besar ya, minim-minim tuh 5-10% dapat lah. Ya 140 itu sangat mungkin lah sampai 148, 150 itu arahnya. Jadi lihat aja minggu depan sinyal bagus nih. Aisa harusnya sih ngegas atas ya. Kalau menurut saya kondisi seperti ini, risknya kecil aja tuh. Jebol 128 out, dah. Bisa dihitung paling 4% cut loss-nya. 4,5% udah dengan reward minimal 5% tuh udah ideal, apalagi 2 kali lipat, bahkan bisa 4 kali lipat. 1/4 maksudnya risk reward-nya untuk Aisa. Jadi menarik Aisa minggu depan, perhatikan nih. Kalau Bapak Ibu lihat ada normal akumulasi, EMA CD-nya juga bagus, arahnya atas. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang kurang oke ya, candlenya ekor-ekor panjang. Tapi lihat Bapak Ibu perhatikan, memang karakternya seperti itu. Aisa tuh ekor-ekor panjang atas bawah, tapi kalau dia higher low tiba-tiba ada aja tarikan nanti. Nih contohnya, tiba-tiba tarikan aja. Ya, apalagi nih dari bawah sudah downtrend cukup lama Aisa nih ya. Dari kapan nih? Dari 2020. Saatnya lah bangkit. 4 tahun masa downtrend terus Aisa, apalagi harga Aisa nih beras bukan ya? Ayah sebagian beras ya, semoga aja lah momentumnya minggu ini, maksud momentumnya minggu depan. Semoga seperti itu aja untuk Aisa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 730, terkoreksi 3,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Cleo ada distribusi. Cleo sih nggak masalah mau distribusi akumulasi, arahnya trennya tuh tahun ini ke atas uptrend.
Langsung saja ke teknikalnya, wah koreksi biasa lah ya, aman. Kalaupun false break dia turun ke 650 tuh hold aja. Cuman kalau Bapak Ibu punya dari harga bawah, TP dulu, jangan ditahan-tahan. Kalau dijebol 690 700, kalau punya di harga 650, 660, 6670, ya TP dulu, buyback lagi di bawah, sayang kan. Tapi kalau Bapak Ibu yang nyangkut di atas, tinggal average down aja kalau dia di bawah. Arahnya nih kan ke atas ya, menurut saya tahun ini Cleo akan all time high lagi ya. Menarik masih Cleo. Yang penting sabar aja kuncinya. Tapi disclaimer, seperti itu aja untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1745, menguat 0, terkoreksi 0,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya WIM ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, WIM lagi sideways juga. Kayaknya minggu depan sih ada tembakan nih, semoga ya. Karena saya lihat bursa Amerika hari Jumat malam itu ditutup menguat. Nasdaq-nya 1%, Dow Jones-nya 2,23%, Eropa juga hijau. Ya semoga aja hijau lah. Sideways-nya sih bagus. Ya harusnya sih tembak atas karena dia terus membentuk higher high low. Coba lihat dari time frame weekly-nya dulu. Nah walaupun volumenya kecil, tapi menurut saya masih bisa lanjut menguat lah. Sedikit lagi lah. 1800 tuh semoga disentuh sampai 1850. Ya lumayan. WIM ya mungkin bisa dapat 3-5%, targetkan aja untuk WIM seperti itu. Langsung saja selanjutnya ada ULTJ yang ditutup dari 1655, terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat data sesi asing net sell, kalau dibuka sebanyak ULTJ ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ULTJ waduh turun juga ya, kayaknya susah naik. Tapi kita lihat aja minggu depan tiba-tiba rebound lagi balik ke atas 1700 aman. Tapi kalau sampai dia membentuk low baru di bawah 1630 ya turun. Tapi untuk tren jangka menengah sih masih oke lah. Kemungkinan besar tetap tembus 1800-nya. Yang penting sabar aja. Kalau Bapak Ibu yang kerja nggak bisa mantau market, ya bisa jadi salah satu pilihan portofolio Bapak Ibu untuk koleksi ya. Tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk LTJ, dianalisa kembali lah secara fundamental. Langsung saja ke selanjutnya. Ada hoki yang ditutup di harga 177, terkoreksi 2,34%. Langsung saja ke teknikalnya, hoki waduh turun. Saya juga kena nih di hoki nih ya. Enggak lah dulu hoki ya. Tapi kita lihat lah ya, ini di level yang bisa jadi mantul juga dia minggu depan. Ya, kita lihat tembus nggak 180 lagi minggu depan. Ya, kalau tembus digas tuh 200 terdekat. Ya, kita lihat. Perhatikan aja hoki minggu depan. Seperti itu aja untuk hoki. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4230, menguat 0,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Cimori di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Cimori sideways aja di atas. Minggu depan kita lihat ya. Semoga di gasnya aja langsung ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Cimori masih sideways ya. Tapi oke, pergerakannya cuman harganya nanggung. Tapi nggak masalah lah ya. Kalau menurut saya sih ada mencoba kembali rebound. Memang ada big distribusi CRX 1,2 miliar, tapi kayaknya nggak masalah lah. Ya, momentumnya kalau minggu depan saham-saham consumer good rebound, tetap rebound juga. Targetnya kemana nih? Cimori minimal 4.500, 4.600 itu. Seperti itu aja untuk Cimori. Yang penting ya, Cimori itu nggak gagal atau tetap bertahan di atas 4.000. Jebol itu ya kalau mau pertimbangkan stop loss dulu aja. Kan nggak nyampe 5% juga tuh stop lossnya. Kalau beli di harga penutupan hari Jumat kemarin. Tapi ini disclaimer. Seperti itu aja untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Nasi yang ditutup di harga 76, terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar sebanyak Nasi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Nasi kondisi sekarang, ya, waktu itu analisa saya juga antara dia ditarik naik atau dibuang ya pas sideways 3 hari itu. Tapi ternyata dia naik tapi kampes. Ya, ada yang nyangkut pasti. Ya, nggak masalah juga lah ya. Sabar aja, semoga aja minggu ini kalau dilihat banda detektor big distribusi memang ya. Ya, ini memang lagi wait and see lah. Kalau dia belum tembus 80 sih agak rawan. Ya, jadi kalau kondisi sekarang saya lebih wait and see dulu lah untuk Nasi, kecuali Bapak Ibu mau stop loss di bawah 7372 udah gagal buang boleh. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya candle-nya kurang bagus ya. Tapi ya coba lihat minggu depan aja lah daripada maksa balu. Daripada Nasi tadi mending ini Aisyah tuh. Risknya kecil ya. Tapi ini perbandingan gak harus ya diikutin, sesuaikan kesukaan masing-masing lah. Nah, ini Aisyah. Tapi kalau mau Nasi juga silakan. Atau hoki tadi. Hoki coba kita lihat. Hoki, wah ya hoki juga sama ya.
menunggu konfirmasi minggu depan tuh. Nasi juga mau menunggu konfirmasi. Kita lihat aja lah ya. Kalau saya lebih ke wait and see dulu untuk nasi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.